kajian tahdzibul akhlak. Ya, tahdzibul akhlak, menanamkan, menumbuhkan akhlak yang tentunya akhlak yang baik atau al akhlakul karimah. Akhlak itu adalah muara, itu ya, muara atau buah dari ajaran Islam yang diamalkan, dijalankan secara konsisten. Ajaran Islam ya diamalkan, dijalankan secara konsisten. Nah, buahnya itu ya kalau sudah konsisten, itulah ini buahnya, muaranya itulah yang disebut al akhlakul karimah. Dan al akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Secara logika pun itulah ya, secara logika pun akan mengatakan demikian. Mana mungkin masuk surga tanpa ajaran Islam? Yang mana mungkin masuk surga tanpa mengamalkan ajaran Islam? Nah, salah satu hal terpenting, ya ini yang sering saya ulang-ulang ya setiap kali mengawali kajian ini. Salah satu hal terpenting untuk menghasilkan al-akhlakul karimah itu adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya. Nah, karena apa namanya ya, untuk bisa memiliki al-akhlakul karimah itu kan harus ajaran Islam yang ditanamkan di dalam hati, kemudian diamalkan. Nah, yang bisa mengganggu, apa namanya, pertumbuhan, katakanlah gitu ya, tumbuhnya ajaran Islam di dalam hati itu adalah penyakit hati. Nah, maka itu harus dibersihkan seluruhnya. Apalagi ini sudah agak lama nih ya, di awal-awal nih ya, tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini doa Nabi Ibrahim ya ayatnya. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Di akhirat nih ya, janganlah engkau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kecuali orang-orang yang datang, menghadap kepadamu dengan membawa qalbin salim, ya hati yang bersih ya, dari segala penyakitnya. Nah, sekarang masih nih ya, penyakit hati yang ke-13, hasud. Yang kemarin sampai ke ini nih ya, makna dari hadis salasun la yanju minhunna ahadun. Tidak ada seorang pun yang selamat dari 3 perkara berikut: az-zannu wattiyaratu wal hasadu. Zon, bersangka buruk, at-tiyaroh, menjadikan sesuatu sebagai pertanda, dan hasud. Nah, makna hasudnya, jalan keluarnya Rasulullah sendirinya di hadis ini menyabdakan, sauhaddisukum bil mukhriji min zalika. Dan aku akan terangkan kepada kalian bil mukhriji, ya, jalan untuk keluar dari hal tersebut, dari 3 perkara tadinya. Zon, berburuk sangka, kemudian tiaroh, menjadikan sesuatu sebagai pertanda, dan hasud. Iza zonanta falatu hakik. Ya, jika kamu bersangka buruk, maka jangan dipastikan, sangkaan itu jangan diiyakan, artinya ya.
Jangan diakhiri itu jangan benar begitu, padahal kan ini sangkaan. Kemudian yang kedua, iza tatayyarta famri, jika kamu bertiaroh tadinya, datang artinya ke dalam pikiran apabila ada sesuatu itu, lalu kita mengatakan oh ini berarti pertanda anu, nah itu maka jangan dianggap, artinya abaikan. Imun ngegeleng ucing santai lah. Ngegeleng ucing, wah iya pertanda. Nah, itu mitos kan. Ini ya yang penting, yang ketiga nih yang kaitan dengan pembahasan sekarang. Fa idza hasadta falatabghi. Apabila muncul hasud, maka jangan dilanjutkan. Nah, maknanya apabila muncul rasa hasud jangan dilanjutkan, jangan diteruskan, itu adalah jangan terus disimpan di dalam hati. Nah, nih kita ulangi lagi nih ya definisinya. Hasud itu, kita ambil garis besarnya saja nih ya. Hasud itu muncul, anggaplah hasud itu adalah munculnya perasaan tidak enak ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Tegenah ningali batur menang milik, gitu hasud deh. Ujug-ujug, ojol-ojol, terojol, muncul secara tiba-tiba ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, itu hasud. Nah, kemunculan awal itu belum berdosa. Kalau dilanjutkan, nah dilanjutkannya itu seperti apa? Yaitu dengan membiarkan rasa itu tetap ada di dalam hatinya terus, tegenah. Nah, apabila muncul rasa hasud, ya karena hadis ini kan menyebutkan tidak ada orang yang salah sun. Ada 3 perkara, layan ju min hunna ahadun. Tidak ada seorang pun yang akan selamat. Nah, dari yang 3 ini dia. Nah, kemunculan awal ya tadilah datang ujug-ujug tiba-tiba gitu ya. Ketika melihat, ketika mendengar, ketika mengetahui ada orang lain yang mendapat kenikmatan, tiba-tiba muncul perasaan nggak enak, itu hasud. Falatawi, tapi jangan dilanjutkan. Itu ya, jangan falatabinya jangan dilanjutkan. Kemunculan awalnya itu kalau berdasarkan hadis ini disebutnya dengan itu idtirorian. Artinya sesuatu yang apalah namanya, tadinya tidak bisa ditolak, anggapnya tidak bisa ditolak, muncul dengan tiba-tiba, muncul dengan sekonyong-konyong, tiba-tiba ujug-ujug ada di dalam hati. Nah, adapun wa ibqaihi, adapun untuk terus berada di dalam hati, nah itu pilihan berarti. Karena pilihannya ketika muncul perasaan tersebut, pilihannya mau dibuang atau mau tetap dibiarkan ada. Nah itu pilihan. Yang menjadi dosa yang menjadi dosanya itu adalah, nah ini membiarkan rasa itu tetap ada. Nah itu sudah menjadi dosa, sudah menjadi penyakit hati, sudah mengotori hati. Itu pilihannya. Begitu muncul, mau bagaimana, gitulah. Begitu muncul perasaan tersebut, mau bagaimana? Mau dibuang atau mau dilanjutkan? Padahal membuangnya juga gampang sebetulnya. Ya membuangnya juga gampang. Yaitu kembali itunya ke
apa namanya ya ilmunya kembali kepada ilmu tentang hal tersebut, yaitu rezeki itu sudah ada yang mengatur. Ya itu kan ilmu kan, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Ya artinya kan nah batur menang milik orang make jeung teu genah. Itu salah saha. Sok gerak ilmu gitu itu salah saha. Nah, nanti di sini nih ya ada di bab berikutnya itu ya. Ilul hasad nanti judulnya. Bencana hasad, ada hasud itu bencana. Bukan hanya sebagai keberadaannya itu menjadi dosa, tapi efek sampingnya luar biasa. Ada 8 efek sampingnya apabila ada hasud di dalam hati. Ayo mah kisi-kisi lah aja ya info ya mah. Yang pertama, ifsadut ta'ah, akan merusak ketaatan. Orang yang ada hasud di dalam hatinya pasti ketaatannya rendah. Ya, akibat katanya itu efek samping tuh dari rasa hasud. Ya, kenapa bisa demikian? Kenapa mengganggu ketaatan? Karena secara tidak langsung dia itu rasa tidak enaknya itulah ya, jadi tidak langsung, secara tidak langsung dia menuduh Allah itu salah. Nah rezeki itu dibikin ke si eta aing geuleuh. Nah, jadi salah itu salah, makanya tadi siapa sih yang salah? Dia menuduh Allah tidak becus mengatur rezeki. Ini kan secara tidak langsung kan menuduh demikian kepada Allah. Nah kalau sudah ada hal seperti itu kepada Allah, masih mau taat gak? Pasti berkurang ketaatannya. Ya kalau sudah memunculkan gitu, kalau sudah muncul kan tuduhan, bahkan sebetulnya tuduhan yang buruk kepada Allah, ya artinya Allah salah, Allah tidak becus mengatur rezeki. Nah, itu akan ya sedikit demi sedikit, selama hasud itu ada maka akan sedikit demi sedikit ketaatannya itu akan terus berkurang, terus akan menyusut. Karena nah berarti kan hakikatnya demikian, orang yang hasud itu adalah orang yang menuduh. Seperti iblis kan, ini hasud itu kan dosa pertama itu dari seluruh makhluk Allah itu adalah iblis hasud kepada Adam. Kan secara tidak langsung iblis menuduh Allah salah menetapkan sesuatu. Kalau netewani Nabi Adam sieu gara-gara ku aing tinggalikeun bener dikakesek Nabi Adam kan. Jika senal deh apa? Dikakesek senal diajakan ke pajet. Pada cek senal deh, saya salah saya apa? Nah, Adam kayak gitu salah saya apa? Cek Nabi Adam deh. Kan yang memerintah kamu sujud kepada saya itu bukan saya, bukan keinginan saya, itu perintah Allah. Nah itu jadi antara bencana itu ada, itu baru satu rusak, berarti ketaatannya akan terus semakin berkurang. Nah ini yang sekali lagi ini yang kemarin sampai di sini ini ya, kemunculan awal. Kalau muncul perasaan demikian ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, itu belum menjadi dosa, belum menjadi penyakit hati, belum. Nah kalau segera dibuang, aman, selesai, urusan beres gitu, urusannya buang, keluarkan. Nah cara membuangnya kan hanya dengan demikian sebetulnya. Rezeki itu sudah ada yang mengatur kan, dia itu sadar. Ari keur manehna mah meunang milik
Dulu pikiran eta teh tuh rezeki mah sudah ada yang mengatur, balik ke batur teh. Ka batur teh ulah ceurik, tong diceng-ceurikan, rezeki mah geus aya nu ngatur. Aduh ka batur mah giliran orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Leungit ta eta teh. Ini nih fi kauni ibtidaihi idtiroriyan. Kemunculan awalnya itu bukan pilihan kita, katakan ya, bukan pilihan kita merasa tidak enak ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki. Nah, yang menjadi pilihan itu adalah setelah ada, ya setelah muncul rasa tersebut, mau bagaimana? Ya pilihannya itu pilihan. Ya wastimroruhu wa ibqauhu ikhtiyarian. Nah, adapun untuk tetap membiarkan, memelihara rasa hasud di dalam hati, nah itu pilihan. Nah, karena kan dikeluarkan, dibuang, dibersihkan dari dalam hati juga kan bisa kan? Nah, sampai di sini ya kemarin ya. Nah, maka hasud yang menjadi dosa, hasud itu adalah dosa, ini tidak mesti menunggu sampai dikeluarkan menjadi amal. Kalau dikeluarkan menjadi amal itu artinya dia akan melakukan sesuatu. Itu karena hasudnya seperti iblis kepada Adam. Apa sih yang dilakukannya? Yang dilakukannya itu adalah pokoknya saya akan mencelakakan Adam dan keturunannya. Yang kemudian kan iblis itu terus kan melakukan demikian. Terus berusaha untuk mencelakakan manusia. Nah, itu amal, itu hasud yang dimunculkan menjadi amal. Nah, padahal hasud itu artinya sudah, ya cukuplah hasud itu sebagai dosa. Meskipun tidak diamalkan, tidak dimunculkan menjadi amal. Nah, kalau dimunculkan jadi amal, apa yang diamalkannya itu, ini dosa tambahan berarti. Karena beda, yang satu amal hati, yang satu lagi amal anggota badan. Ya, kalau dimunculkan menjadi amal perbuatan, beda lagi dosa tambahan. Berarti yang pokok adalah dosa hasud yang ada di dalam hatinya. Sebetulnya kan, nah ini makanya luas ini ya maknanya. Ternyata hadis ini nih ya, pantas kalau ada ulama yang mengatakan hadis ini adalah setengah itu dari agama Islam. Satu hadis itu ada seorang ulamanya yang mengatakan demikian. Hadis ini setengah dari Islam, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu kan maknanya adalah seluruh amal itu tergantung niatnya. Ya, seluruh amal itu tergantung kepada niatnya. Ternyata ini ya, maknanya sangat luas ya. Kalau kaitan dengan hal ini artinya kan hasud ada di dalam hati. Kemudian hasud itu ya karena kalau hasud yang dimunculkan sampai dimunculkan menjadi amal perbuatan, berarti ini hasudnya ini sudah sangat akut gitulahnya. Hasudnya itu sudah sangat besar itu di dalam hatinya. Padahal kan awal kemunculannya hanya seperti itu saja. Sebetulnya awal kemunculannya muncul perasaan gak enak ketika orang lain mendapatkan rezeki. Masih kecil gitu asalnya. Tapi kalau dibiarkan di dalam hati akan terus membesar. Nah, kalau sudah sampai dimunculkan menjadi amal perbuatan, wah ini hasud sudah akut, sudah sangat besar, sudah stadium 4 ya mah. Sigaret kudu diamputasi jeung hatena tuh. Kudu dilinget jeung hatena beuredan tuh mah. Untuk amal soleh juga sama. Ya, untuk amal soleh juga sama.
Kenapa sih seseorang beramal soleh? Ya kenapa seseorang beramal soleh? Kalau tadi amal yang dilakukan karena dorongan rasa hasut di dalam hati, pasti ini amal yang buruk kan? Ini amal yang buruk, malah anu hasud muncul amal soleh kan datangnya dari kejelekan, dari penyakit hati, dari sesuatu yang jelek. Pasti yang munculnya amal perbuatan yang jelek. Malah ya tuh hasud terus amal soleh, dorongan hasudnya kemudian beramal soleh, malah ya. Jadi ini dosanya dosa tambahannya apabila sampai dimunculkan menjadi amal perbuatan. Ya lu tadi lah ngajajakan senal gitu. Geuleuh itu si eta rezekina alus wae. Ningali senal ge dijajakan. Ningali motorna diruksak. Nah, kalau amal soleh bagaimana? Sama amal soleh aja. Kenapa melakukan seperti ini? Ini yang mendorongnya ini kan hasut yang ada di dalam hati. Nah, kalau amal soleh yang mendorongnya apa? Ya kalau amal soleh itu yang mendorongnya apa? Ketika seseorang beramal soleh itu yang mendorongnya apa? Bandingkan dengan yang barusan. Seseorang melakukan sesuatu yang buruk, yang jelek, ya, karena dorongan rasa hasutnya. Eta inamal a'malu binniyat karena badan gitunya, badan jasad ini tidak akan melakukan apa-apa tanpa perintah dari dalam hati. Tergantung yang ada di dalam hatinya apa. Itu yang pokok, yang menjadi dosa adalah hasut yang ada di dalam hati. Kemudian muncul jadi amal perbuatan, tambahan lah, ditambah gitu dosanya dengan amal perbuatan. Atau ini dosa yang beda, hasut di dalam hati, amal perbuatan dosanya beda lagi. Amal soleh juga sama. Kenapa seseorang beramal soleh? Moal aya amal soleh tanpa iman. Yang mendorong seseorang beramal soleh itu karena beriman. Nah, iman inilah yang akan menentukan. Yang pokok adalah ini. Yang pokok adalah iman yang ada di dalam hatinya. Iman ini yang akan mendorong beramal soleh. Iman ini ada pahalanya. Selama ada iman, selama itu berpahala. Kalau sampai mendorong beramal soleh, berarti imannya sudah cukup kuat. Gitulahnya mendorong untuk beramal soleh. Kalau yang imannya tipis, kalau yang imannya kecil, dorongan untuk beramal solehnya lemah berarti. Ya, dorongan untuk beramal solehnya lemah. Bahkan ada yang sangat lemah. Beramal soleh yang wajib saja tidak mau. Padahal orang yang beriman, padahal orang Islam. Tapi keimanan di dalam hatinya untuk mendorongnya melakukan yang wajib saja itu sudah tidak kuat. Ya, banyak orang Islam kan yang tidak sholat, yang tidak saum di bulan Ramadan, kan banyak kenyataannya. Apa nggak ada iman di dalam hatinya? Ada, tapi sangat rendah, sangat kecil, kuat gitu tidak kuat untuk mendorongnya beramal soleh. Kategorinya masih rendah kalau seseorang itu malas. Ya, artinya ya imannya ini tidak kuat untuk mendorongnya beramal soleh yang sunat. Wajib bungkul lemah, masih lemah kategorinya. Nah, padahal kan yang menentukannya, yang menentukan besaran pahala suatu amal itu adalah kadar keimanan, kadar keyakinan. Ya, contohnya mah gampang, bandingkan setiap kali sholat berjamaah, Rasulullah dan para sahabat berjamaah itu artinya kan sholatnya sama. Rasulullah sholat maghrib, nah para sahabatnya sholat apa?
Apa itu berjamaah itu sholat maghrib? Ya semuanya sholat maghrib kan. Rasulullah sholat, para sahabat sholat, sama nggak pahalanya antara Rasulullah dan para sahabat? Padahal kaifiat sholatnya para sahabat mengikuti Nabi, nggak ada yang berani beda dengan Rasulullah SAW. Para sahabat sholatnya sama dengan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti itulah mereka mengerjakan sholat, tapi pahala nggak akan pernah sama antara sahabat dan Rasulullah. Padahal dari amalan yang sama, imannya yang berbeda. Nah, kalau yang sangat lah gitunya, kalau yang keimanannya parah gitulahnya, sedemikian parahnya keimanannya itu tidak mampu untuk mendorongnya mengerjakan ibadah yang wajib saja sudah tidak sanggup. Ada yang wajib tidak pernah ditinggalkan, tapi kan sunat tarawih masih lemah, berarti tak iman gitu teh. Kalau keimanan yang sempurna, bahkannya kalau keimanan yang sempurna, ada contoh ideal mah tanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia itu bisa sampai menjadi sahabat paling utama, ya paling sahabat apa namanya tertinggi ilahnya. Yang membedakan dari yang lain apa? Tata keimanannya, sehingga keimanannya itu mendorong untuk beramal soleh. Nah, urusan beramal solehnya diakui oleh siapapun, malayanu tidak akan ada yang melebihi Abu Bakar untuk urusan beramal soleh mah. Ya, padahal kan yang menentukan, yang mendorong untuk beramal soleh mah keimanan. Ya, itulah As-Siddiq namanya yang demikian. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Jadi dosa hasudnya menjadi dosa gitu ya. Hasud menjadi dosa itu tidak, apa nama bahasanya kan tadinya, tidak perlu, tidak harus menunggu sampai hasudnya itu dimunculkan menjadi amal perbuatan. Tanpa diamalkan pun tetap saja sudah menjadi dosa selama rasa itu ada di dalam hatinya. Nah, sampai di sana lahnya tetap perlu diulas ya, diulang sedikit ya yang barusan kemarin sampai di sini nih ya. Nah, haram atau apa namanya tadinya hasud menjadi dosa itu latah taju ilal azhari bil jawari ilal izhari bil jawari. Ya, hasud menjadi dosa itu tidak memerlukan sampai kepada dimunculkan menjadi amal perbuatan. Bal tahsulu bi mujarrodil istimrori fil qalbi. Nah, cukuplah hasud itu sebagai dosa dengan tetap membiarkannya ada di dalam hati. Dan yang namanya penyakit hati itu selama ada di dalam hati, selama itu berdosa. Artinya tiap detik terus saja menghasilkan dosa selama belum dibuang. Sehingga nama hasud seminggu cukupnya untuk menghancurkan. Ya seminggu tepat nggak detik dosana. Seberapa detik sih seminggu? Hari amal soleh. Sapoe itu 5, udah ada. Hari amal soleh sapoe ngan 5, hari dosa hasudna turun seminggu. Peak urun dari hakanan kabeh teh. Amal solehnya hangus kan ada. Hadisnya kan yang demikian, hasud ini akan menghanguskan amal soleh habis. Selama ada hasud maka amal soleh itu akan terus jadi makan lah, dibakar gitu sampai habis. Nah, sekarang yang baru nih. Ini gibtoh al-gibtotu wal munafasah. Al-gibtotu wal munafasah. Gibtoh dan munafasah mah ya, berlomba lah jadinya gitu ya, berlomba. Nah, kenapa ada judul seperti ini?
Ini berdasarkan hadis di mana Rasulullah SAW menyebut tentang ghibtoh ini dengan kata hasud. Kalau hasud itu apa namanya ya? Iri, bahasa kita jadi irinya, iri gitu melihat orang lain mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan. Nah, dari rasa iri itu kan memunculkan perasaan nggak enak, bahkan menjadi apa namanya tidak suka, benci kepada orang yang mendapat kenikmatan. Padahal perasaan nggak enak gitunya, kebencian itu tidak berdasar. Ya, tidak berdasarnya perasaan nggak enak, benci kepada orangnya itu tidak berdasar sama sekali. Apa sih alasannya? Atau kan ada duanya, hasud itu ada dua. Jadi bisa yang pertama akan hasud itu kepada orang yang mendapatkan kenikmatan, atau sebaliknya dia yang mendapat kenikmatan bisa juga kena oleh hasud kepada orang lain, yaitu di dalam hatinya itu ada keinginan supaya orang lain itu jangan mendapatkan kenikmatan, ulah batur. Itu juga sama kan, yang kedua nih ya, makna kedua pun akan memunculkan kalau dilanjutkan. Kalau dimunculkan jadi amal, maka dia akan berusaha supaya orang lain itu tidak mendapatkan kenikmatan, tidak mendapatkan rezeki. Ada dua kan ya, hasud itu ada yang apa namanya iri, merasa nggak enak, bahkan sampai gitunya ada keinginan itu di dalam hatinya kalau kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain itu hancur bahkan hilang. Sarua ada ulah batur sebenarnya eta ge pan. Depan kita berarti ulah si anu itu berarti kannya ulah jangan si anu itu mendapat kenikmatan. Nah, atau dirinya sebetulnya yang diberi rezeki, yang mendapat kenikmatan, tapi di dalam hatinya itu ada keinginan supaya orang lain itu jangan. Sarua dua ada gaya bahasa Sunda ulah batur ya pokoknya waktu manehna we. Nah, kalau yang ini gitu atau munafasah, dia melihat atau seseorang melihat orang lain dia mendapatkan kenikmatan. Nah, ini kan masalahnya ini kan ya, melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah, di dalam hatinya tidak ada perasaan nggak enak, apalagi sampai benci kepada orang, ya nggak ada. Kalau yang ghibtoh atau munafasah itu dia ini bukan perasaan nggak enak, apalagi benci kepada orangnya. Bahasa Sunda nama kabita, boleh kabita mah tidak dosa. Ya tidak ada rasa perasaan nggak enak, nggak ada, bukan perasaan nggak enak, apalagi benci kepada orangnya. Ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki itu, di dalam hatinya ada perasaan kabita, hayang saya gitu, boleh silahkan eta mah saya juga ingin gitunya, saya juga ingin gitunya memiliki, mendapatkan seperti yang orang itu miliki. Nah, kalau itu ghibtoh. Lamun bahasa Sunda nama bahasa Sunda aslinya ini ya sirik, kemudian ari hasud mah sirik, kabatur teh tanu ghibtoh mah kabita, kan bedanya sirik jeung kabita mah. Nah, ada sirik wah iya akan mendorong seseorang itu untuk melakukan hal yang jelek, nu sirik. Tapi lamun kabita, nah itu bisa menjadi pemacu bagi dirinya gitunya untuk berusaha, saya juga ingin seperti orang tersebut, ya boleh silahkan. Tapi nah, ini nanti dalam hal ini ya ghibtoh dan munafasah oleh Rasulullah SAW diluruskan, diarahkan gitunya, diarahkan
Jadi nah ini manusiawi pada dasarnya, pada asalnya manusiawi. Bahkan di hadisnya tadi kan disebutkan ada 3 perkara di mana tidak ada seorang pun yang selamat dari hal ini, dari ketiga perkara yang ini. Hasud diantaranya, artinya ini manusiawi. Nah perasaan kabita pun manusiawi. Tapi nanti oleh Rasulullah SAW nih diarahkan. Bukan hasud ya kan, sekarang ini kan gibtohnya bukan hasud. Jadi lamun kabita teh kabit kudu kuno kumaha. Ya kabita teh kudu kuno kumaha. Kabita teh dalam arti ini hayang gitu, hayang ingin seperti orang itu. Nah orang itunya yang seperti apa? Dibatasi oleh Rasulullah hanya 2 sebetulnya. Kalau kita ini kabita, kalau kita ini ada keinginan menjadi seperti orang lain, nah orang lainnya itu yang seperti apa? Hanya 2. Selain itu kabitanya pun salah, berarti nanti kabitanya pun jadi dosa. Di luar yang 2 macam orang yang disebutkan oleh Rasulullah. Jawain lam turid zawalan nikmati. Jika melihat orang lain ya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki, wa in lam turid zawalan nikmati. Nah di dalam kamu itu, di dalam diri kamu itu nggak ada perasaan, ya tidak ada perasaan keinginannya, tidak ada keinginan kenikmatan yang dimiliki orang lain itu rusak atau hancur atau hilang. Walakin arodda linafsaka mislaha. Berarti yang ini nih ya, tidak ada keinginan agar kenikmatan yang dimiliki orang lain itu rusak, hilang, hancur. Yang ada itu adalah arodda linafsika mislaha. Kamu ada keinginan untuk diri kamu itu seperti orang lain. Ya ilah kabita lah sebetulnya ya. Bukan perasaan gak enak, apalagi benci kepada orangnya lah gitu ya. Tidak ada berkeinginan agar kenikmatannya itu hilang, hancur. Yang ada adalah saya juga ingin seperti orang itu. Ya, saya juga ingin seperti orang itu. Nah, fahuwa gibtatun wa munafasatun. Ya, yang demikian itu bukan hasud. Ya, kalau yang seperti itu bukan hasud. Itu namanya gibnoh munafasah. Gibnoh dan munafasah. Gibnoh itu apa sih bahasa Indonesianya kabita aja tuh? Nah, ada. Kalau munafasah artinya memunculkan keinginan untuk berlomba. Pada asalnya munafasah berlomba. Saya juga ingin seperti orang itu. Saya juga ingin seperti itu, kalau bisa bahkan lebih. Nah itu akan memunculkan memacu untuk berlomba. Tetapi kan oleh Rasulullah nanti dibatasi. Kalau mau berlomba seperti itu dalam hal seperti apa? Nah yang ini laisat biharomin. Ini tidak haram dalam arti, nah kalau yang seperti ini tidak berdosa. Ada keinginan gitu ya, ada keinginan untuk memiliki, berarti ini pada dasarnya kan ada keinginan untuk memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada rasa nggak enak tadinya, tanpa ada rasa, nggak ada di dalam hati itu rasa tidak enak kepada orang yang mendapatkan kenikmatan. Tidak ada di dalam hati ini ada keinginan supaya orang lain itu hancur. Ini hanya sebatas muncul keinginan di dalam diri, ingin memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini namanya ghibtoh wa munafasah. Nah, yang ini tidak berdosa. Ada tadi genah mah bahasa Sunda lah, sirik jeung kabita membeda atau sirik kabita. Namun kabita mah itu akan malah
kudu kabita mah tadi dinya genempatkeun ka hayang teh, mun hayang teh hayang hayang kumaha itu hayang siga si itunya halus atuh. Nah, itu maka hal itu akan seharusnya itu memunculkan usaha. Apalagi kalau sampai sampai seperti ini. Misalnya melihat orang lain, ari si eta bisa gitu teh kumaha cara nanya sok atuh turutan. Nah, itu kan hal yang positif. Si anu bisa demikian teh kumaha. Maka dicarilah, ya bisa jadi dia berlangsung bertanya kepada orangnya juga. Nah, itu kan memunculkan ikhtiar, memunculkan usaha yang baik. Nah, dalam hal ini ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda, la hasada. Nah, ini bahasanya hasud sinya di sini. La hasada ila fisnataini. Nah, ini yang saya katakan. Tapi di sini kan dengan makna bukan hasud dengan definisi yang tadi ya, bukan hasud nih, tapi di sini hanya aduh kabita teh naon atunya. Hanya berkeinginan memiliki seperti yang seperti yang dimiliki oleh orang lain. Nah, la hasada ila fisnataini. Jadi sebetulnya ini kan bukan hasudnya karena maknanya di sini lagi tota gitulah. Lagi tota. Nah, sekarang sudah Rasul itu mengarahkan tidak boleh kamu itu merasa kabita. Bukan hasud nih. Artinya ini sudah lepas sih sebetulnya ini dari pembahasan hasud ya kalau di sini bukan hasud. Tidak boleh kamu itu merasa ada keinginan untuk menjadi seperti orang lain, untuk memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain, illa fisnataini kecuali pada dua macam orang. Kabita hayang siga si anu gitulah gitunya. Mereka kabita teh hayang ingin menjadi seperti si fulan. Nah, kabitanya itu hanya boleh untuk dua macam orang. Rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Satu, kepada orang yang oleh Allah diberi harta kekayaan. Ya, rajulin atahullahu malan, seseorang yang oleh Allah diberi harta kekayaan, fasallatahu ala halakatihi fil haq. Wah, sampai seperti ini nih ya, kurang lebih maknanya seperti ini. Dia dia habiskan. Kalau di sini sampai ala halakatihi teh sampai kalau secara harfiah nama sampai balangsak. Apa sih balangsak teh bahasa Indonesia teh? Ada pika hupir pokoknya. Ala halaka pasal atau dia habiskan ala halakatihi sampai dia itu sengsara, mungkinlah bagiannya sampai dia sengsara, dihabiskannya fil hak, di jalan al hak. Artinya seluruh, pokoknya ini kan seluruhnya karena sampai ada pika potol lah pokoknya alah naon. Potol teh eta bola main teh kaleci beak jeung gojo-gojona. Potol teh beak jeung gojo-gojona. Habis seluruhnya gitu hanya dihabiskan seluruhnya itu fil haq, di jalan al haq, di jalan Allah. Satu, nah orang yang demikian kabita pek kudu gitu mah, kudu malah harus kita ini ada rasa ingin seperti orang itu, yaitu orang yang oleh Allah diberi harta kekayaan lalu dia habiskan, bahkan meskipun gak akan ada sih yang seperti inilah, dihabiskan sampai ala halakatihi, bahkan dirinya sampai merana itu sampai merana, sampai balangsak bahasa sudah ada pika engkle pika engkle sengkle, habis semuanya hartanya filhak, di jalan Allah.
di jalan al-haq. Kemudian yang kedua, nih orang keduanya yang kita harus malahnya harus iri, bukan iri sih, harus harus punya keinginan untuk menjadi orang seperti ini. Yang kedua, rajulin atahullahu ilman fahuwa ya'malu bihi wa yu'allimuhu. Orang keduanya macam yang kedua, orang yang oleh Allah diberi ilmu, fahuwa ya'malu bihi, lalu dia mengamalkannya. Nah ini perlu sangat, ini perlu nih ya, ada hal ini nih. Lalu dia mengamalkannya, wa yu'allimuhu, dan mengajarkannya. Ini hadis riwayat muttafaq alaih nih, Bukhari Muslim nih. Jadi ada dua ya orang yang Rasulullah mengarahkan itunya. Bahkan ini harus ada keinginan, tertarik gitunya, punya keinginan, tertarik ingin menjadi si fulan yang seperti ini, wajib. Yaitu ingin menjadi seperti si anu yang diberi harta oleh Allah, lalu dia intinya kan dia banyak beramal soleh dengan hartanya. Sampai balangsak padahal malaya sebenarnya kan. Ya kan ada kan orang yang benar-benar gitulah sampai dia sampai kondisinya itu misalnya asalnya kaya tapi dia dia keluarkan, dia sedekahkan semuanya fisabilillah sampai dirinya itu hanya itulah baju satu kering di badan. Mahal sebenarnya gitu mahal. Tapi ini intinya ya, banyak beramal soleh dengan hartanya. Yang kedua, artinya jangan hanya melihat kayanya saja. Di sini kan ada ada penjelasannya. Rajulun atahullahu malan, orang yang oleh Allah diberi harta. Kemudian apa artinya kan? Kemudian apa nih dengan harta yang diberikan oleh Allah itu? Fa sallatahu ala halakatihi, dia habiskan sampai dia sendiri nah, artinya bahasa Indonesia balangsak kenal rese balangsak bangkar lotop lah tadi lah pokoknya. Dia intinya orang yang diberi harta, artinya di sini berarti kan jangan hanya tertarik dengan kayanya, orang itu kaya banyak hartanya, tertarik hanya gitunya sebagai atau menjadi orang kayanya. Apa sih menariknya orang kaya? Andai kita tahu ya, andai kita tahu bahwa orang itu kaya ya, tapi kita tahu apa sih yang dilakukannya, bagaimana yang diamalkan dengan hartanya. Ya misalnya kita tahu kan orang itu sering berbuat maksiat, sering berpoya-poya, menghambur-hamburkan harta. Apa kita mau tertarik dengan orang seperti itu? Justru itu nanti ada di bab berikutnya, giroh namanya. Salah kalau tertarik dengan orang yang demikian. Justru yang muncul dalam diri kamu bukan tertarik, tapi giroh. Giroh itu adalah ada keinginan menghentikan orang itu karena orang itu pasti celaka. Diberi harta yang banyak oleh Allah, tapi ya itulah dengan hartanya itu malah jadi durhaka, malah jadi berdosa. Giroh namanya yang muncul dalam diri kita itu. Bukan ghibtoh kepada orang seperti itu. Yang harus muncul adalah giroh, artinya keinginan untuk menghentikan orang tersebut. Karunya muncul orang mah. Karunya kasihan orang itu karena dia terus-menerus berbuat dosa dengan hartanya. Nah, yang wajib tertarik itu adalah dengan orang yang diberi harta oleh Allah dan dia banyak, intinya demikianlah, intinya maknanya menjadi seperti itu. Dia banyak beramal soleh dengan hartanya.
Nah, ini kan yang harus membuat tertarik itu, karena dengan hartanya orang itu beramal soleh. Jadi ada nanti dengan judul berikutnya, jadi ada gimtoh, ada giroh. Itulah ya, ada gibtoh, ada giroh. Kalau gibtoh itu tertarik, ingin seperti si fulan, ingin seperti orang itu. Kalau giroh justru benci kepada orang itu dengan apa yang dilakukannya, ya, dengan apa yang dilakukannya. Dan giroh itu nah, ada giroh secara umum marah. Dalam bahasa bahasa kita giroh itu suka diartikan cemburunya, cemburu teman marah, cemburu deh, marah apabila melihat kemungkaran. Nah, giroh itu artinya seperti itu, ada rasa marah ketika melihat kemungkaran. Nah, harusnya rasa itu yang muncul kalau melihat orang yang oleh Allah dikaruniai harta yang banyak, tapi orang ini malah durhaka dengan hartanya. Gak boleh kita tertarik dengan orang seperti itu, ingin menjadi seperti itu. Baru dari keinginannya saja itu sudah berdosa. Kalau berkeinginan, ada keinginan menjadi si fulan yang seperti itu, hartanya banyak, tapi dia durhaka dengan hartanya. Punya keinginannya saja itu sudah dosa. Nah, kalau makanya oleh Rasulullah diarahkan itu ya. Nanti ada hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Ada yang kembali ke sini saja nih ya. Jangan tertarik hanya dengan sebagai orang kayanya. Jangan tertarik hanya dengan itunya, hanya dengan hal seperti itu. Orang kaya, lihat artinya, lihat dulu apa yang dilakukannya gitulahnya oleh orang kaya tersebut. Nah, kalau seperti ini ya, fasallatahu ala halakatihi fil haq, dia habiskan atau dia banyak beramal soleh dengan hartanya. Nah, itu baru boleh, bahkan harus ada keinginan seperti itu, harus. Di mana hal itu bisa menjadi pemicu gitunya, pemicu untuk seolah-olah ya bersainglah dengan orang itu, nya sok atuh maneh sing beunghar begitu mah. Terus lakukanlah seperti yang dilakukan oleh si anu, oleh si fulan gitunya, yang dikaruniai oleh Allah harta yang banyak dan dia banyak beramal soleh dengan hartanya. Nah, kemudian yang kedua, orang kedua yaitu orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah. Ya lah tuh, jangan dulu ilmu lah gitunya. Orang yang dianugerahi oleh Allah pengetahuan. Ini pengetahuannya, knowledge alah begaya pengetahuan atau apa lo gitu-gitu aja mah. Pengetahuan artinya kan, pengetahuan itu dengan arti seperti ini ya, yang saya maksud pengetahuan, kumpulan pengetahuan yang ada di memori otaknya. Pengetahuan itunya ya, yang dengan arti seperti itu, banyak pengetahuannya. Nah, apakah pengetahuannya itu bagi seseorang gitunya? Apakah pengetahuannya itu jadi ilmu atau enggak? Pengetahuan itu baru jadi ilmu kalau turunkan gitu sebutnya ya, turunkan, masukkan ke dalam hati, nanti oleh hati akan diperintahkan untuk diamalkan. Sekali lagi seperti ini ya, pengetahuan itu, pengetahuan ada di mana? Ya di memori otak, diingatan. Ada orang yang pengetahuannya banyak, iya itu ada perpustakaan di memori otaknya banyak ininya pengetahuannya. Kalau ilmu itunya yang saya maksud, pengetahuan itu maknanya demikian. Nah, kalau ilmu adalah
pengetahuan itu dimasukkan ke dalam hati. Nanti oleh hati itu diperintahkan untuk beramal. Nah, yang disebut ilmu itu adalah apa yang sudah diamalkan. Ilmu mah. Bandingkan nih ya. Ini kan dua orang, satu yang diberi rezeki anugerah harta. Boleh nggak kalau kita ini kabita tertarik ingin seperti orang itu hanya sebagai orang kayanya? Kan tadi tidak boleh. Lihat dulu apa sih yang diamalkan oleh orang itu. Kita boleh berkeinginan menjadi seperti si fulan itu kalau fasallatahu ala halakatihi. Si orang yang diberi anugerah kekayaan itu dia banyak beramal soleh dengan hartanya. Kan bukan hanya dengan sebagai orang kayanya ya. Ini kan hadisnya demikian nih. Atahullahu malan, seseorang yang diberi harta. Kemudian katakannya, makanya di sini pakai fa gitu ya. Kemudian dengan harta yang dianugerahkan oleh Allah itu dia itu bagaimana? Fasallatahu. Kemudian dia habiskan untuk di jalan Allah fil haq. Kan tidak boleh berarti kan ya. Kalau tertarik ingin menjadi seperti si anu itu karena kayaknya. Tidak sampai di situ Rasulullah menyebutkan boleh kamu tertarik, boleh kamu ingin menjadi seseorang tertarik dengan orang yang diberi harta. Masih ada lanjutannya. Kemudian orang itu banyak beramal soleh dengan hartanya. Nah, yang kedua ini juga sama. Yang satu tadinya macam pertama orang yang dianugerahi kekayaan. Tapi tidak boleh kan tertarik hanya sebagai orang kayanya. Sekarang yang dianugerahi ilmu. Tidak boleh tertarik dengan orang yang banyak pengetahuannya. Kemudian dia bagaimana dengan pengetahuan yang sedemikian banyak di kepalanya. Fahuwa ya'malu bihi, kalau diamalkan. Sama nih ada lanjutannya. Yang satu diberi anugerah harta, yang satu diberi anugerah ilmu. Sama ada lanjutannya. Kamu boleh tertarik dengan orang yang diberi harta itu kalau kan gitu kan ya. Kalau orang kaya tersebut banyak beramal soleh, kamu boleh tertarik, harus ada keinginan menjadi orang yang banyak pengetahuannya. Kalau fahuwa ya'malu bihi, kalau dia mengamalkan pengetahuannya. Artinya beda, karena ini banyak nih ininya yang seperti ini. Dalil maka talar. Banyak pengetahuannya, tapi lihat amalnya seperti apa. Tidak diamalkan berarti tidak diamalkan apa ya pengetahuan yang ada di kepalanya itu tidak diamalkan. Tong kabita kuno kitu mah dadoraka jelema eta mah seperti orang kaya. Ya orang kaya nih ya. Orang kaya lalu dia berpoya-poya, menghambur-hamburkan, bahkan dipakai berbuat maksiat. Orang yang durhaka kan? Apa kita mesti tertarik dengan orang seperti itu? Kudu lagi giroh tadi gepan, bukan kabita, justru nu aya teh yang mabuk justru nu aya teh nyarek ngahalangan. Ini orang kedua sama sebetulnya. Hanya anugerah dari Allahnya beda. Si A harta, si B ilmu. Tapi kan bukan hanya sebatas orang kayanya. Yang ini yang macam kedua bukan hanya sebatas orang yang banyak pengetahuannya tapi tidak diamalkan. Ini redaksi hadisnya demikian ya. Yang kedua adalah rojulin atahullahu ilman. Ilmu nih, diberi ilmu oleh Allah nih. Seseorang yang oleh Allah diberi ilmu. Nah kemudian dia bagaimana dengan pengetahuan yang ada di kepalanya? Fahuwa ya'malu bihi, dia amalkan pengetahuannya. Tak anger tungtung namakan. Dua macam orang ini tertarik itu karena
Si A beramal soleh dengan hartanya, si B beramal soleh dengan eta nu kudu kabita mah. Bukan hanya sebagai orang kayanya. Kalau celaka terus kita mau tertarik ingin menjadi orang seperti itu, menjadi orang yang celaka. Ini juga sama. Oleh orang yang banyak pengetahuannya, dalil mah molotok lah gitu, dalil mah molotok, sok hadis naon, aduh cek orang mah soal ilmu mah, oh hadis tuh keluar nanti, lamun bersin ayat tuh keluar nanti, fahuwa ya malubihin, tapi ininya tidak ada pengamalannya, tidak ada pengamalannya minim, orang itu hanya menjadi itunya orang yang kaya pengetahuannya. Kalau orang yang pertama, orang itu orang yang kaya dengan hartanya, tapi celaka dua-duanya celaka nih. Orang yang banyak pengetahuannya, kemudian dia fahuwa ya'malu bihi, kemudian dia beramal dengan pengetahuannya atau pengetahuannya itu diamalkan. Baru kudu harus kabita oleh orang yang seperti itu. Kalau hanya sebagai ya si anu katakanlahnya dikenal sebagai orang yang banyak pengetahuannya, tingali sepopoena siga kumaha. Seperti apa pengamalannya? Tong kabita. Nanya ke dalil pasti apalin. Karena pengetahuannya banyak. Tapi tidak seperti ini ya, tidak fahuwa ya malu bihi, tapi dia tidak mengamalkannya. Ini sekali lagi ini ya, ini gibloh. Tertarik ingin menjadi seperti si anu lah gitunya. Rasulullah membatasi komok itu mano nih hayang teh lantaran doraka mah hayang teh doraka si anu wah parah eta mah tuh. Ini dengan kaya tapi tidak boleh hanya sebagai orang kayanya tidak boleh. Dengan orang yang dianugerahi ini makanya saya menyebut pengetahuan dulu lahnya bukan ilmu. Orang yang dianugerahi oleh Allah banyak pengetahuan. Tidak boleh, justrunya tidak boleh kalau tertarik hanya seperti itu, hanya sebatas itu. Nah, orang kaya bagaimana? Apa yang dia lakukan tetap kedua-duanya sama, apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan dengan kekayaannya. Orang yang banyak pengetahuannya juga sama. Artinya kan lihatlah dari amal mereka, apa sih yang dilakukan oleh orang kaya. Oh ternyata banyak beramal soleh, baru boleh silahkan kalau punya keinginan menjadi seperti orang itu. Dengan orang yang banyak pengetahuannya, ya artinya kita tahunya ada orang yang banyak pengetahuannya. Ya tadilah misalnya sok dalil naon, ada apa karena dalil mah. Banyak pengetahuan. Ini ilmu agama tentunya yang dimaksudnya. Banyak. Tapi lihatlah kalau yang tadi orang kaya kan orang yang banyak harta, lihatlah apa yang dia amalkan dengan kekayaannya. Diamalkan enggak? Diamalkan yang benar itu adalah fasalatu ala halakatihi. Nah, apa namanya yang kedua, ya orang yang dianugerahi ilmu jangan tertarik hanya sebatasnya menjadi orang yang banyak pengetahuannya, nggak boleh tertarik. Sementara orang yang banyak pengetahuan tersebut tidak faya malubihi, karena ini redaksi hadisnya demikian. Artinya lihat dulu bagaimana apa yang dia amalkan dengan pengetahuannya, atau pengetahuannya itu diamalkan nggak? Ya, kalau tidak berarti kan hanya sebagai seorang yang apa bahasa kitanya ya, sebagai seorang yang ya banyak pengetahuannya tapi minim ya, atau tidak ada atau minim pengamalannya. Wa yu'allimuhu, nih ada dua di sini nih ya, orang yang banyak ilmunya atau orang yang diberi
oleh Allah anugerah pengetahuan, fahuwa ya'malu bihi, dan dia mengamalkannya. Artinya lihat dulu orang yang banyak pengetahuannya itu dia mengamalkan pengetahuannya enggak? Kalau tidak boleh kabita kunuk itu, tidak boleh tertarik dengan orang seperti itu. Lihat dulu diamalkan enggak? Dengan orang kaya kan sama, ini kan sama itu dua macam orang teh, yang satu kekayaan, yang satu ilmu. Tertarik dengan orang yang banyak kekayaannya itu kalau dia banyak beramal soleh. Tertarik ingin menjadi orang yang banyak pengetahuannya kalau orang yang banyak pengetahuannya itu mengamalkan pengetahuannya, wa yu'allimuhu, dan mengajarkannya. Nah ini ya maknanya adalah lagi tota walal munafasata ila fisnata ini bukan hasudnya, meskipun redaksinya lah hasada. Redaksi hadisnya lah hasadanya, ini bukan hasud. Karena di dalam hadis ini yaitu lam turid zawalan nikmati, tidak ada keinginan dalam diri kita itu kekayaan orang tersebut, pengetahuan orang tersebut itu hancur atau hilang. Malah bisa jadi seperti ini nih ya, yang hadis yang ini, anu la yu'minu ahadukum hatta yuhibali akhihi ma yuhibu li nafsihi. Melihat saudaranya diberi anugerah kekayaan yang banyak, malah ikut bergembira. Harus kan gitu kan, ikut bergembira. Ditambah misalnya kalau di dalam dirinya pun terselip, saya juga ingin seperti itu, boleh silahkan. Tapi kan Rasulullah membatasi di sini ya, membatasi Rasulullah bukan hanya sebagai orang kayanya, tapi orang kaya yang apa namanya sebutnya ya, yang mengeluarkan lah atau yang menggunakan hartanya itu untuk beramal soleh. Artinya ini mengikat, ya mengikat bukan hanya sebagai orang kaya aja. Dan oleh orang yang banyak pengetahuan, bukan hanya bukan sebatas karena banyak pengetahuannya, banyak pengetahuan dan mengamalkan. Dua-duanya berarti kan harus dilihat dari apa yang mereka lakukan. Orang kaya dengan hartanya, orang yang berilmu dengan ilmunya. Lihat apa yang dilakukan dengan hartanya, apa yang dilakukan dengan pengetahuannya. Baru harus bahkannya bukannya boleh atau baru boleh atau harus tertarik dengan orang seperti itu, harus ingin menjadi orang seperti itu. Kalau hanya dengan kayanya tapi minim atau tidak ada itunya amal yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan dengan hartanya, nggak boleh tertarik dengan orang seperti itu. Dan yang kedua adalah itunya apa namanya orang yang diberi banyak pengetahuan tapi kan tidak diamalkan, nggak boleh tertarik dengan orang seperti itu. Nah di sini Rasulullah sangat membatasinya. Kalau kamu tertarik, kalau kamu ada keinginan menjadi seperti orang lain, hanya boleh dua nih orang seperti ini nih. Ya, orang kaya yang banyak beramal soleh dengan hartanya, bahkan sampai habis tadinya di hadis menepi ke balangsak gitu. Dan yang kedua ini nih yang apa namanya nih ya, banyak dua-duanya juga banyak terjadi sebetulnya. Orang kaya yang minim beramal soleh nih, mun kana ulin mah da dikeluarkan sabar hawai ge. Tapi kalau untuk bersedekah, aduh, ini berat. Ya kalau untuk hal bersenang-senang, misalnya bersenang-senang mengikuti kahayang yang ngerasa itu so, iya contohnya itu ting masa bagasa ngabodor sih nya. Asa ngabodor gitu. Bring gitu nggak bring terlalu serangan gue seup mah. Bring ngaruseup eta teh meuli lauk eta teh. Tuluy diasupkeun ka balong. Terus ya dipancing. Ini
tentang orang kayanya aja ya kaitan dengan hadis ini. Berapa sih yang dikeluarkan? Meuli lauk nanti 1 jutaan teh. Ini meuli lauk na wunggul gitu. 1 jutaan itu teh meuli laukna. Laukna teh di pancingan di usupan teh berenang wae nya da laukna gejalangar keneh atuh. Di eupan hareupeun di eupan siga jelema gering pan di asongan dahareun geda mah pada rait cek lauk teh. Stres laukna ge. Itu bararunang wae meuli deui tambahan sarua lauk stres itu mah sarua dua lagi lauk stres. Sakitu tah misalna meuli laukna 1 jutaan can eupanna. Mun sakali sodaqoh sakitu. Beratna ge 1,5 juta rek jeleng teh sok moal aya nu kitu moal. Eta nu kitu teh nya ieu itu nya lamun keur disebut teh ari keur naon keur bahasa Sunda mah keur nyumponan kahayang jeung karesep lah mah. Pan 1 juta ge tadi kurang keneh. Meuli deui ban laukna. Pan kurang halus dengan deui tambahanana. Manehna lapar bala-bala 2 siki. Jeung sanggup poe jeung garing jeung tiis teh. Pan mah sabarahaeun manehna mah bala-bala. Ieu mah perbandingan. Meni apa namanya sebutnya gampang teh ngaluarkeun keur nu kitu mah. Tapi lamun cing ari sodaqoh sakali sok sabaraha sekali ngaluarkeun. Aduh 100.000 tukeran heula ka warung ban. Tukeran heula ka warung. Biasa meuli udud sabungkus. Biasa meuli udud sabungkus. Tah eta teh dipilih teh nu pangleutikna goceng anger we ari sodaqoh mah. Nyari kabita ngono kitu. Jadi hadisna gitu nya. Bukan hanya sebagai orang kaya aja. Yang kedua juga sama. Jangan hanya sebagai orang yang banyak pengetahuannya. Lihatlah amalannya sehari-hari. Diamalkan gak pengetahuannya? Justru kudu nama giroh. Pandai muncul. Kita ini bukan. Nah nantilah di bab girohnya. Bukan gibtoh untuk orang yang seperti itu. Tapi giroh. Giroh itu adalah rasa marah kalau melihat kemungkaran intinya. Rasulullah 21. Ini sangat menarik menurut saya nih ya, nih hadis ini ya, Rasulullah SAW itu mengarahkan ini di luar hasudnya, karena kalau hasud itu ada perasaan gak enak, malah jadi gak suka, malah jadi benci kepada orangnya. Kalau ini malah ingin menjadi orang seperti itu, gak ada benci pasti, malah ingin menjadi orang yang seperti itu, tapi oleh Rasulullah dibatasi gitulahnya, karena apa namanya hakikatnya anggaplah karena pada dasarnya Allah memberi anugerah kepada manusia itu 2, harta, ilmu. Orang yang berharta, orang yang berilmu. Semua orang ingin sebetulnya berarti kan menjadi orang yang berharta. Semua orang ingin menjadi orang yang berilmu. Nah, tapi ketertarikan kita itu dibatasi nih oleh Rasulullah. Kalau orang yang dianugerahi harta, orang kaya yang seperti apa? Kalau orang yang dianugerahi oleh Allah tadi pengetahuan lah, tidak menyebut ilmu dulu. Kalau tertarik dengan orang yang banyak pengetahuannya, orang yang seperti apa?